Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Adi Nafisa. Saya dari kelas reguler B dengan NIM terakhir 077. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kualitas air dengan metode penentuan nilai MPN untuk mengetahui kualitas air pada sampel secara kuantitatif. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, banten, cawan Petri, gelas ukur, jarum ose, rak tabung reaksi, kertas label, elemennya, dan inkubator. Untuk bahan yang digunakan ada 4 sampel air, media lactose board atau LB, media brine green lactase billboard atau BLGB, lalu ada EMB alkohol 96% dan kapas. Untuk cara kerja yang pertama adalah mensterilisasikan seluruh alat yang akan digunakan, dicuci bersih dan dikeringkan. Lalu tabung reaksi, gelas ukur, dan elemennya ditutup mulutnya menggunakan kapas. Untuk cawan Petri dapat dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam plastik tahan panas ataupun kertas koran dan disterilkan dalam autoclave pada suhu 1-2 derajat Celcius selama 30 menit. Jarum ose disterilkan dengan cara memijarkan pada api Bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk pembuatan media LB itu dibutuhkan sebanyak 13 gram laktose broth dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu sterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, kita akan membuat media brine green lactase billboard atau BGLB sebanyak 40 gram brilliant green lactosa billboard dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu kita sterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang keempat adalah pembuatan media eusin methyl Q atau EMB sebanyak 37,5 gram eusin methyl Q dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian kita aduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu kita sterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara yang sama seperti media lainnya, yaitu 1 atm dengan suhu 120 derajat Celcius. Untuk yang kelima adalah pengambilan sampel. Sampel air ini diambil dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilisasi dengan menggunakan volume 150 ml. Sampel air didapat dari depot air isi ulang di sekitar 4 tempat yang berbeda. Yang keenam adalah uji pendugaan. Pertama, kita siapkan 9 tabung kultur yang masing-masingnya berisi 10 ml media cair LB, sterilkan yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Lalu kita atur letaknya pada rak tabung dan beri masing-masing kode A1, A2, dan seterusnya. Lalu kita tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, A3. Kemudian kita tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode B1, B2, dan B3. Selanjutnya kita tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode C1, C2, dan C3. Jadi totalnya semua ada 9 tabung. Lalu ke-9-nya kita inkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu yang ketujuh, kita melakukan uji penegasan.
Pertama, siapkan tabung kultur yang masing-masingnya berisi 10 ml media cair BGLB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung durham. Lalu, atur letak tabung pada rak tabung dan masing-masing diberi kode sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Misalnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif saja. Lalu kita tuangkan air ke dalam sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril masing-masing 1 ml ke dalam tabung yang positif. Kemudian tabung kultur diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ke-8, kita akan melakukan uji penguat. Nah, sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 ounce ke dalam permukaan media eusin methylene blue atau EMB secara zigzag, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Lalu kita amati pertumbuhan koloni pada media eusin methyl blue tersebut. Nah, koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri E. coli. Setelah semua pengujian selesai, kita tentukan nilai MPN coliformnya berdasarkan tabel MPN. Nilai MPN yang ditentukan berdasarkan jumlah tabung yang positif dari perlakuan dan dihitung. Perhitungan bakteri coliform dan Escherichia coli dilakukan dengan metode MPN, didapatkan dengan mencocokkan antara hasil analisa dengan tabel MPN yang memberikan jumlah perkiraan terdekat yang tergantung dari kombinasi tabung positif yang mengandung bakteri E. coli dan negatif yang tidak ada bakteri E. coli dari kedua tahap tesnya. Nah, angka MPN ini mempunyai arti statistik dengan derajat kepercayaan 95%. Apabila hasil tabung yang positif terdapat pada kombinasi tabung yang positif pada tabel MPN, maka jumlah bakteri E. coli dan coliform dihitung menggunakan tabel MPN. Apabila hasil tabung yang positif tidak terdapat pada kombinasi tabung yang positif pada tabel MPN, maka jumlah bakteri E. coli dan coliform dihitung dengan rumus jumlah bakteri GPT per 100 ml sama dengan A dikali 100 akar B kali A. A-nya itu adalah jumlah tabung yang positif, lalu B-nya merupakan volume atau sampel dalam tabung yang negatif. C-nya itu merupakan volume sampel dalam tabung pada semuanya. Nah, saya punya beberapa gambar. Gambar di bawah ini adalah pada saat uji praduga. Pada gambar A, ada gelembung gas yang menandakan bahwa hasil positif pada media LB, sedangkan pada gelembung B tidak ada gelembung gas yang berarti berhasil negatif. Lalu untuk gambar selanjutnya, ini adalah gambar saat uji penegasan pada saat media BGLB. Untuk yang A ini hasilnya positif karena ada gelembung gas, sedangkan untuk yang B ini hasilnya negatif karena tidak ada gelembung gas. Kemudian pada gambar selanjutnya, nah yang ini merupakan hasil dari pengembabiakan bakteri di EMB. Untuk yang A ini adalah koloni E. coli, sedangkan yang B adalah coliform lain. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.